terungkaplah bahwa ya kita lanjut lalu terungkaplah bahwa di situ kenapa surat itu ditujukan kepada keluarga, karena memang sudah disiapkan akan dibuka bahwa almarhum sama V, inisial V, itu ada check-in di sebuah hotel. Itu yang 24 kali, Pak? Bukan 24 kali. Ada 35 kali check-in selama setahun. 36 kali. Kalau durasi harinya ada 66 hari. Itu hampir 2 bulan kan. Itu nggak dianggap sebagai fakta baru, Pak? Kita tanyakan dong. Kalau ada hubungan antara 2 orang, lalu ada salah satunya meninggal, apakah sudah diperiksa? Baik keluarga korban maupun keluarga pasangan yang lain. Termasuk sosok V-nya. Farah sudah pernah diperiksa, inisial V sudah pernah diperiksa, tapi tidak dalam terhadap check-innya itu. Tidak mendalami lagi keterangannya ya. Kita minta diperiksa terhadap ini check-in itu tanggal 26 November. 26 November. Yang agak sangat krusial sekali adalah apakah kalau terjadi hubungan inisial V itu kan sudah punya suami. Pasti ada pihak yang dirugikan dong. Betul. Ya, atau ada dicari hubungannya. Apakah suaminya diperiksa juga, Pak? Karena kan biasanya kalau ada dugaan perselingkuhan, pastikan yang tidak terima pihak suami atau pihak keluarga. Itu tidak dikembangkan ke arah sana. Pertanyaan saya kepada mereka, kepada penyelidik tim PH, apakah suaminya sudah pernah diperiksa? Belum. Alasannya tidak ada? Tidak ada. Sampai dengan saat ini suaminya Farah, suaminya V itu belum pernah diperiksa. Belum pernah diperiksa. Padahal jelas-jelasnya ada perbuatan yang sebenarnya merugikan sosok suaminya ya? Iya. Kan ada hubungan antara almarhum dengan V, sudah check-in puluhan kali dan puluhan hari. Iya. Lalu terus kenapa kok nggak diperiksa dari situ, kan salah satu ini pintu masuk. Betul karena ada keterkaitan, ada kemungkinan mungkin tidak terima atau gimana. Betul. Ya, sekarang belum diperiksa. Nah itu yang hal-hal itu. Nah, apakah ini belum ditemukannya unsur pidana itu? Kalau melihat kondisi ini baru sebagian ya. Saya belum bahas kondisi jenazah, belum bahas saksi-saksi yang lain, belum bahas yang lain. Ini banyak hal yang perlu diangkat gitu loh. Tapi hubungan antara Farah atau inisial V ini dengan almarhum, apakah diketahui juga oleh rekan-rekannya di Kemenlu? Ada yang bisa menceritakan itu, melihat kedekatan keduanya? Kalau nggak salah kan ada salah satu sosok lagi kan? Ya, yang jelas almarhum itu ditemukan tanggal 8, sebelumnya kan mereka jalan ke GI, 2 orang, ditemani 2 orang. Inisial V dengan inisial D. Apakah sudah diperiksa secara mendalam? Kan nggak ada. Inisial D ini juga belum ditanya. Diperiksa sudah, tapi tidak didalami keterangannya. Oh, jadi memang kayak yang saya arah daripada pemeriksaan awal itu arahnya adalah bahwa keterangan V kepada di penyelidikan, kita sampai sekarang ini saya tahu bahwa ada berita acara begini bukan dari polisi, bukan dari pihak penyelidik, tapi pada saat Zoom, bagusnya pihak keluarga memotret semua slide yang ada, dipotret loh, bukan direkam, dipotret, tanpa diketahui kita potret. Nah, itu yang kita baca. Sampai sekarang pun mengenai hal-hal yang ini kita lengkap itu, karena kita potret. Tapi kita belum pernah dapat hasilnya, itu belum pernah. Pak, kalau keluarga sendiri dengan adanya penghentian ini sikapnya menolak atau gimana, Pak? Kita masih melihat ke depannya, kita akan bahas lebih detail lagi karena ini kan baru 2-3 hari ini. Lalu yang kedua, ditambah lagi sekarang ada undang-undang baru, KUHP yang baru, lalu KUHP-nya yang baru berlaku tanggal 2 Januari kemarin dan kita masih pelajari.
Saya pun belum baca detail mengenai hal itu karena memang ini hal yang baru bagi kami untuk ini. Sehingga untuk kedepannya kita masih pelajari langkah apa yang kita lakukan yang paling efektif seperti ini. Memang banyak dibuka peluang untuk lakukan langkah-langkah hukum yang lain, tapi kita belum detailkan. Tapi yang jelas banyak sekali hal-hal yang apa ya? Ini perkara jelas-jelas ada unsur tidak pidana menurut kami. Di sini alasan belum ditemukan adanya peristiwa pidana. Kata belum itu yang kami pertanyakan. Kalau belum, kenapa dihentikan? Betul. Kalau dari pihak keluarga sendiri selama ini apakah juga mengumumkan bukti-bukti, Pak? Kalau bukti rasanya nggak ada yang baru, Mbak. Dari awal bukti itu sudah ada. Sudah disampaikan. Tinggal didalami aja sebenarnya bukti-bukti itu. Seperti misalnya begini, yang ini aja lah, dari jenazah. Jenazah sama jenazah. Yang kemarin juga kita pertanyakan waktu tanggal 26 kita ketemu dengan pihak penyelidik Polda, dari ada Wadir Krimum dan jajarannya, bahkan ada di situ ada dokter forensik. Kan ada beberapa lebam di dada, lalu di leher, lalu di bibir, lalu di teguk aja ada beberapa ini. Pertanyaan di situ dijelaskan ada akibat benda tumpul. Pertanyaan kita kepada pihak dokter forensik, apakah benda tumpul itu aktif atau pasif? Yang dimaksud aktif itu benda tumpul itu misalnya kayak palu dipukul itu aktif, atau kalau pasif dia yang jedotin sendiri. Jadi dia yang nyamperin benda tumpulnya. Kalau melihat dari kondisi jenazah, harusnya aktif. Apakah mungkin? Ini yang jelas-jelas pada saat sebelum Daru masuk kamar, dia kan keluar ngambil buang sampah. Buang sampah. Lihat kondisinya kan sangat sehat. Sangat sehat, dan dia tidak ada, kalau ada memar, ada ini, itu otomatis kalaupun begitu dia melakukan sendiri dong di dalam. Apakah orang mau menghabiskan ini mukul-mukul sendiri apa itu hal yang di luar kewajaran. Dan banyak hal yang harusnya didalami lebih detail. Soal bukti dari keluarga sendiri hingga saat ini kan sudah diserahkan ke pihak kepolisian, tapi tidak ada tidak ada. Itu kan ada semacam bentuk styrofoam bintang, lalu bunga kamboja, lalu menurut kami bunga kamboja dan hati. Hati menurut kami ya karena ada hubungan Daru dengan Farah. Misal kita bisa simpulkan seperti itu. Nah ini dia. Lalu bintang pasti ada pejabat yang melindungi. Dugaan kami. Ada yang memberikan kode ya? Ada yang memberikan kode. Kode itu. Jangan dia saksi yang mengetahui. Kamboja saya nggak tahu seperti apa, tapi dugaan saya ini kaitan dengan salah satu negara lah. Jadi kan pada saat di awal juga salah satu rekan kami, Pak Nikolai, menyatakan bahwa tanggal awal-awal itu disinyalir juga bahwa ini ada hubungannya dengan TPPO by name by address. Berarti keterkaitan dengan waktu awal beliau ngomong seperti itu, Pak Nikolai, itu kan disiapkan jejak digitalnya. Nah, apakah seorang Daru yang pegawai, ya nggak sampai pegawai, pegawai biasa, dia sebagai sekretaris 2 pada saat dia mau ditempatkan di Finlandia itu punya kewenangan yang dahsyat, bisa menghentikan kasus ini. Pertanyaan kami, siapa sponsornya? Sponsor yang menginginkan kasus ini tidak berlanjut? Berlanjut. Oh, berarti pihak keluarga punya kecurigaan ke arah sana bahwa ada sosok besar atau gimana? Bukan kecurigaan. Ini kan sebenarnya saya jadi lawyer udah puluhan tahun. Saya sejak 83 saya udah jadi lawyer. Jadi udah hampir 40 tahun. Ini kan sebenarnya penyelidikan ini kan nggak simpel. Mungkin kamar kosnya itu cuma 4x4,
diteliti Betul. dengan dalam seperti itu, pasti ketemu Petunjuk ya. petunjuk.